semuanya, ni hao ni hao. 晚上好，老师。晚上好. Oke, Laosu coba sambil panggil ya, sambil saya cek teman-teman yang bisa buka mic ada siapa aja. Jadi nanti selama kita close, jadi saya tahu yang bisa saya panggil siapa. Tadi ada yang sudah buka mic jawab Laosu, berarti Kak Afrita bisa ya nanti. Oke. 然后 Kak Bernadette 晚上好. 好，老师。然后 Kak Emir 晚上好. Hmm? Oh, 晚上好. Suaranya kecil sekali, lalu agak kurang dengar. Maaf lagi ya. Mungkin nanti sama kelas kadang bisa buka mic, kadang nggak, soalnya lagi nyampe nyetir ini loh. Oh, oke oke, Hatta. Kalau gitu, saya nggak panggil aja ya Kak Emir ya. Well, sambil Oke, nggak nyetir. apa-apa, lanjut, Uh, lanjut, lanjut. mekonsi. Hati-hati di jalan. Nanti kalau misalkan sudah sampai rumah lah, baru saya dikasih tahu ya. Boleh. Terus Kak Katrina nih hao. 你好，老师。Nih hao aja. Oke, baik. Ini cuma ada 4 yang masuk. Saya nggak tahu teman-teman apakah ada diinformasikan atau tidak ya dari LB. Kegiatan kelas level 1 ini selesai, nanti ada ujian terus ada sertifikat. Untuk penerima sertifikat itu absensinya minimal itu 70%. Jadi kalau kurang dari 70% walaupun ikut ujian nanti sertifikatnya nggak keluar gitu. Jadi sayang aja kalau misalkan teman-teman nggak ikut. Mungkin kalau mengikuti by record, mungkin nanti ada teman-teman yang lihat ya, nonton ngikutin by record. Kalau ada dengar ini, lo informasikan demikian ya, bahwa setelah ini selesai, kalau nggak salah ini totalnya ada 7 bab selesai, habis itu ada ujian. Nilai ujiannya itu nanti akan dimuat di sertifikat. Sertifikat teman-teman sudah menyelesaikan level 1 di LB Sanata Dharma. Nah, tapi kalau misalkan absensinya kurang dari 70%, maka sertifikatnya tidak bisa diberikan walaupun teman-teman ikut ujian. Dulu Lausa ada pernah bawa ke satu kelas, nilainya bagus anaknya dan dia juga ikut ujian, tapi memang karena jarang masuk atau kurang dari 70%, jadi dia nggak dapat sertifikatnya gitu. Dapat ilmunya. Ilmunya dapat, tapi sertifikatnya tidak dapat gitu ya. Itu peraturan dari LB, jadi saya sampaikan saja. Makanya kenapa di grup Lausa sering ayo siapa yang masuk lagi, ayo masuk lagi kayak gitu. Sayang aja karena teman-teman kan juga ada waktu yang dikeluarkan, ada dana yang dikeluarkan gitu. Jadi kalau kita bisa on time juga malah lebih bagus kan. Jadinya 1 jam waktu kita itu kita bisa pakai maksimal untuk belajar. Apalagi online kelasnya, kita harus banyak ngobrol, harus banyak komunikasi. Jadi memang kalau bisa hadir, jadi bisa ngobrol sama Losul, kita bisa langsung praktek kayak gitu. Untuk teman-teman yang mengikuti by record ya, misalkan kalau dengar ini informasi yang Losul sampaikan. Oke, kemudian Losul ada lihat teman-teman kirim tulisannya, PR-nya bagus sekali. Jadi untuk level 1 sebenarnya yang utama itu adalah bicara dan mendengar. Itu yang terutama. Menulis membaca itu kalau sudah di level 3, level 4 gitu. Bukan berarti sekarang nggak penting menulis. Nah, tugas menulis yang Lausa kasih itu supaya teman-teman at least punya dasar. Oh, tahu nulis Mandarin itu seperti ini gitu. Tapi tidak kayak mandatory harus bisa menguasai banget. Harus tahu ini bentuknya apa, ini namanya apa. Nggak harus seperti itu. Karena menguasai tulisan sama membaca itu skill yang di belakang. Skill yang awal ini harus mendengar sama berbicaranya itu yang harus kuat gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar nulis lagi silahkan ya. Jadi kemarin itu Lausa ada perkenalkan website itu ya, MDBG. Teman-teman lihat di sini misalkan mau nulis huruf ini sudah ada pinginnya. Teman-teman lewat sini bisa tahu, oh nanti aku ngetiknya apa, Hanse yang ku cari apa, nanti baru dia ketemu guratannya, animasinya. Teman-teman bisa ikuti nulisnya. Dengan cara seperti ini, teman-teman misalkan cari waktu untuk nulis. Saya kurang tahu ya gimana exactly angkanya berapa lama ya. Tapi lama-lama nanti teman-teman akan terbangun sense-nya.
oh kalau huruf kayak gini aku tahu nulisnya dari arah mana, kalau huruf seperti ini aku tahu aku nulisnya bagaimana dulu terus bagaimana. Karena beberapa Hanzi dia itu komponennya itu tuh berulang gitu. Di Hanzi sebelumnya saya sudah pernah nulis bentuknya seperti ini, di Hanzi yang ini kok bentuknya hampir mirip, jadi gimana nulisnya hampir sama gitu. Jadi kalau teman-teman lama-lama nulis terus nanti akan terbangun sensenya gitu maksudnya ya. Jadi makanya kenapa kita nggak yang menggunakan waktu terlalu lama untuk belajar menulis gitu. Ntar kalau penguasaan Hanzi-nya sudah semakin banyak, baru kita belajar untuk teknik menebak Hanzi. Ada itu tekniknya. Kalau misalkan kita ini apa ya Hanzi-nya ya, ini bacanya apa ya, itu ada tuh bisa untuk kita kira-kira. Tapi ilmunya akan dibagikan kalau penguasaan Hanzi kita udah lumayan banyak. Harus ada dasarnya dulu. Oke, langsung lihat ada yang masuk. Oh, Kak Yosi ni hao, wan shang hao. Hao, maaf terlambat. Tidak apa-apa. Oke. Nah, kita masih review-review sama ngobrol-ngobrol juga. Oke, kita mulai ya kalau begitu teman-teman. Kemarin kita selesai review di bab 4, tapi kita mau review bab 4, belajar bab 4. Saya nggak tahu kalau mungkin dari kelasnya Firda Lause sudah lebih depan lagi, Lause bantu untuk mereview ya, supaya pelajaran yang sudah diterima dari Firda Lause boleh semakin kuat lagi, tertanam di pikiran kita praktekkan gitu ya. Kemarin yang bagian penting dari bab 4, jadi Lause nggak bawa review dari bab 1 ya, lama nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, waktunya nggak cukup. Bagian yang penting di bab 4 adalah kemarin kita belajar membuat kalimat tanya. Ada kalimat tanya ma apakah sama kalimat tanya positif negatif. Kayak misalkan yang ini mang pumang, kita ubah jadi mang ma, gitu. Yang penting teman-teman peka bagian mana sih yang harus diganti, bagian mana yang dia itu di positif negatifkan. Lause akan kasih beberapa soal, nanti terus Lause bagi, teman-teman ubah ya, Tanisha. Whiteboard, saya buka whiteboard. Oke. Teman-teman ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Saya siapkan 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama adalah nih lai pu lai. Jadi kalau saya kasih positif negatif, teman-teman ubah jadi ma. Kalau saya kasih ma, berarti teman-teman ubah jadi positif negatif ya. Yang kedua nih ni去吗? 3, 你是不是老师? 4, 你是印尼人吗? 5, coba ya. 他有没有朋友？他有没有中国朋友？ Teman-teman ingat朋友 是什么？ 朋友 itu teman ya. 中国 tahu negara mana 中国？ Cina tuh ya, 很好 ，OK 啊。等一下，他有没有中国朋友？还有什么？他是你的他是不是？你今天参加什么？你今天参加吗？gitu. 参加 kemarin kita ada kata 参加 ya, join. 他bentar, teman-teman udah belajar kata apa lagi ya? 他是学习汉语吗？你
还有什么？你今天在家吗？你是美国人吗？吧？ Jadi dua-dua, langsung buat dua-dua. Nih, 他有没有？他有没有钱？Nah, kalau saya kasih kata钱itu artinya uang. Uang. Oke. Kalau sebagi ya. Atau gini deh, kalau saya kasih waktu 5 menit, teman-teman silahkan semuanya ubah. Ubah ini semuanya, yang kalau misalkan positif negatif jadi ma, yang ma diubah jadi positif negatif. Lalu kasih waktu 5 menit, nanti kalau sudah baru langsung panggil satu-satu gitu ya. Ini siapa yang baca, tapi teman-teman coba kerjakan semuanya. Oke? Oke ah? Silahkan ya, 5 menit. Kalau Ya, ada yang Ustaz. kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya langsung di sini. Tapi saya tutup mic. Lause mau bertanya, Lause, kalau untuk yang negatif itu hanya dua saja ya, Lause, U dan Mei. Iya betul, betul. Bentuk negatif itu hanya pu sama mei. Betul. Xie Lause. Pu kaji. Hotian. Senin.
Oke, sudah? Sudahkah? Ya, langsung. Oke, sudah ya. Kita coba. Yang pertama, nilai pulai kita ubah bagaimana Kak Afrita? Nilai pulai kita bagaimana ngubahnya? Nilai mah. Feizang hao nilai mah. Tuh, lai datang ya. Kamu datang nggak? Apakah kamu datang? Tuh, heng hao. Nomor 2, Kak Bernadette. Ni cu mah? Gimana kita ngubahnya? 去不去 Tuh, feizang hao. Ni cu bu cu? Feizang hao. Tuh, kamu pergi nggak? Apakah kamu pergi? Tuh. Nomor 3, Kak Katrina. Ni shi bu shi lao shi? Kita gimana ubahnya? 你是老师吗？非常好，对，很好。你是老师吗？Apakah kamu 老师？对。Nomor 4, Kak Yosi, 你是印尼人吗？ Gimana kita ubahnya? 你是不印尼人是？ Di sini sh-nya ini kita ubah jadi kayak atasnya nih. Sh sama pu shi. Terus ma-nya dihilangin. Boleh diulangi? 你是不印尼人是？ Ini ni shi pu shi. Jadi dia bentuk negatifnya. Positifnya itu shi, negatifnya itu pu shi. Kita jadiin satu. Ni shi pu shi. Baru belakangnya yini ren, ma-nya kita ilangin. Boleh diulang lagi? 你不 Nih. 你是不是印尼人？ Tuh, betul. Ni shi bu shi yini ren. Heng hao, tuh, gitu ya. Jadi Maaf, kalau印尼人itu apa sih? Yini tuh negara mana teman-teman? Yini Indonesia. Indonesia tuh, rennya orang. Jadi apakah kamu orang Indonesia? Kalau yang ini, ni shi yini ren mah, apakah kamu adalah orang Indonesia? Tapi kalau kita pakai shi bu shi, kamu orang Indonesia bukan? Kamu orang Indonesia bukan? Itu. Tuh, heng hao, feizang hao. Yini ren, yini Indonesia, rennya orang. Nomor 5 kita balik lagi ke atas, ke Afrita. Ta you mei you Zhongguo pengyo? 他有中国朋友吗？ Tuh, feizang hao. Yo mei yo, yo itu punya, mei yo tidak punya. Terus Zhongguo tuh Tiongkok, pengyo itu teman, pengyo teman. Jadi dia punya teman Tiongkok nggak? Terus diubah jadi ta yo Zhongguo pengyo ma? Gitu. Apakah dia punya teman Tiongkok? Gitu. Ini yo positifnya, mei yo negatifnya. Nomor 6, Kak Bernadette. Ni jintian zanjia ma? Kita ubahnya gimana? 今天参加不参加？ Tuh, feizang hao. Chanjia ikut, negatifnya tidak ikut. Bu chanjia heng hao. Ni jintian zanjia bu chanjia. Ma-nya dihilangkan. Nomor 7, Kak Katrina. Ni shi Meiguo ren ma? Kita gimana ubahnya? 你是不是美国人？ Feizang hao, shi-nya ini yang kita ubah positif negatif. Positifnya shi, negatifnya bu shi. Jadi ni shi bu shi Meiguo ren. Tuh ya. Yang terakhir 8, Kak Yosi. Ini positifnya, ini negatifnya. Kita ubah berarti ke bentuk ma. Gimana Kak Yosi? 他有钱吗？ Feizang hao, tuh, ta you qian ma? Apakah dia punya uang? Gitu. Tuh, heng hao daja. Seperti itu ya untuk mengubah positif negatif, untuk mengubah dari yang kalimat tanya positif negatif ke kalimat tanya ma dan juga sebaliknya. Oke, heng hao. Ayo. Kita balik ke buku. Oke, kemudian review lagi sedikit. Ini soal waktu ya. Kita ngomongin waktu, ngomongin tanggal. Teman-teman kemarin Lause bilang bahwa yang penting adalah teman-teman ingat ini. Jintian, zuotian sama mingtian. Jintian hari ini, zuotian kemarin, mingtian besok. Kemudian urutannya adalah tahun dulu, terus bulan, habis itu tanggal. Kalau kita mau pakai hari, berarti harinya dulu, baru habis itu tahun, bulan, sama tanggal. Oke, Lause minta dibuat formatnya seperti itu ya. Hari dulu, kalau jawab nanti. Jadi kalau jawabnya misalkan Lause tanyanya Jintian, berarti Jintian shi. Jadi apa-apa shi adalah.
jangan lupa itu ya formatnya gitu. Something something sesuai pertanyaannya Lause, shi hari apa, tahun, bulan sama tanggal. Oke. Oke, karena ini cuma tiga lah teman-teman, ada 4 ya. Ada kemarin, hari ini, besok, terus Lause tambah lusa deh, hou tian. Nah, ini kan hou tian berarti 2 hari lagi ya, hou tian. Berarti di sini habis mingtian ada hou tian. Depannya hou tian tuh sebenarnya ada lagi teman-teman, ta hou tian, berarti 3 hari yang akan datang. Itu sebutannya ta hou tian. Tapi enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Orang Laosu juga biasanya tuh bingung kalau mereka ngomong ta hou tian, ta tian tian apa. Lebih sukanya kalau udah terlalu jauh tuh langsung sebut harinya. Hou tian itu lusa, oke ya. Karena di Indonesia kita juga ada istilah lusa. Oke. Yang nomor 1 kemarin itu nanti Lausha tanya ke Kak Yosi. Saya tulis inisialnya di sini ya biar saya nggak lupa. Nah, terus untuk hari ini nanti yang bantu jawab adalah Kak Katrina. Kemudian pertanyaan besok itu Kak Bernadette. Terus Hou Tian nanti Kak Afrita. Oke. Silahkan prepare dulu 1 menit. Nanti Lausha tanyanya, 昨天是星期几? Saya tanyanya kan pakai 星期几, hari aja ya. Tapi teman-teman jawab saya pakai pakai tanggalnya juga, 星期几. Ci yang ini, ci ini tuh berapa? Jadi hari keberapa? 星期几. 星期一, 星期二, 星期三, nah gitu. Jadi kalau besok berarti saya tanyanya 昨天是星期几? Nah, nanti teman-teman jawabnya karena pertanyaannya tadi 昨天, jawabnya 昨天是. Nah, diulang dulu. 昨天是apa? Kalau saya tanyanya 今天是星期几? Jawabnya 今天是, baru jawaban. Besok juga demikian, 后天 juga demikian. Oke. Oke, sudah? Kita coba ya. Bisa dimulai? Oke, sudah? Sudah belum? Saya mulai yang pertama ya, dari Kak Yosi ya. Yang kemarin. Nah, ini. Kak Yosi, 昨天是星期几? 昨天是星期五，2000. Oh, ayo kalau tahun di spell satu-satu Kak Yosi. 2025. Oh iya ya. Sorry. Maaf. Kenapa? 昨天是星期五， 2 25. 20 Betul, tahun. 年 Bulan 5. 5月 非常好, Bu- tanggal 16. bulannya kan Betul, 5月. Tanggal 5 16. 月 Mm-mm. 7 16. Kemarin 16 ya? Kemarin. berarti Liu Se Kebalik 16, 10 dulu baru 6.
16日，对，非常好，betul. 很好. Jadi 昨天是星期五，2025年5月16日atau 16号 juga bisa. 非常好，betul. 很好. Kemudian Kak Katrina, 今天是星期几？今天是星期六，2025年5月17日。非常好，对，星期六。2025年5月17号 atau 17日，对，很好。Kemudian 明天 Kak Bernadette， 明天是星期几？明天是星期日， 2025。2025年5月18日。哦，对，2025年5月18日，对，很好。Terakhir Kak Afrita，后天是星期几？后天是星期一，2025年5月17日。对，非常好，很好大家itu ya. 很好 untuk tanggal seperti itu. Oke, jadi kita selesai ya yang bab 4-nya. Teman-teman, yang penting adalah untuk pengucapan tanggal dan juga apa tadi? Mengubah kalimatannya. Jadi teman-teman bisa bertanya pakai model ma, bisa juga bertanya pakai model positif negatif. 是不是有没有? Nah, gitu. Oke, kita geser ke bab yang kelima. Bab 5 ini, ini mulai lumayan banyak dia punya teks dan juga kosakatanya ya. Di bagian ini Lause nggak ulang dia, yang mau Lause bahas adalah bagian tata bahasanya, bagian skillnya di sini, yaitu soal ngomongin waktu, teman-teman. Kemarin sudah dijelaskan ya, berarti bagian ini kita cuma nge-review ya. Nah, di bagian ini yang pertama, teman-teman silahkan buka di halaman U11, yaitu halaman U11, bisa dibuka. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin, kalau kita mungkin ngelihat dalam bahasa Indonesia itu enak ngebaginya tuh AM PM ya. Nah, tapi kalau kita lagi ngobrol kan kita nggak ngomong AM PM. Dan juga jarang kalau bahasa Mandarin kita pakai AM PM. Nah, ngomongnya adalah selalu misalkan kita ketemuan jam berapa? Jam 7. Jam 7 itu ada pagi, ada malam. Jadi kalau mau nyebutin jam, pagi, siang, sorenya dulu, baru terus jamnya, baru terus menitnya. Gitu. Di bawah ini nanti ada beberapa, ini coret-coretan, maksud kemarin ada habis ngajar juga. Ada beberapa cara untuk kita membaca jam. Kemarin sudah dijelaskan semua ya berarti ya, lalu tinggal mereview ya teman-teman, ya nggak? Boleh dijelasin lagi. Oh oke. Baik kalau begitu. Yang pertama, teman-teman lihat yang bagian pembagian waktunya. Ini kurang lengkap ya teman-teman, dan ada beberapa yang perlu direvisi. Pertama, ini ada kata 早上 5 sampai 8. Oke, jam 5 sampai 8. Terus 上午 itu dari jam 9 sampai jam 11. Maksudnya gini, kalau teman-teman mau ngomong jam 7, berarti dia masuk kategori 早上gitu. Kalau kita mau ngomongnya itu pagi jam 10, berarti dia masuk kategori 上午. Nah, terus 中午, teman-teman, kata 中 ini sambil ngelihat buku masing-masing dan lihat layarnya Laos ya. Ini ada masih coret-coretan, saya lupa hapus. Kata 中 itu artinya tuh tengah. Jadi 中午tuh tengah hari. Biasanya itu matahari di atas kepala, 中午. Nah, dari jam 12 sampai jam 2. Karena jam 1 siang itu di sini matahari masih di atas kepala. Jadi kalau jam 1 siang itu nyebutnya masih 中午. Gitu. Misalkan kalau di Indonesia langsung jam 1 itu udah nggak di atas kepala, langsung dia udah mulai turun. Nah, itu beda mungkin xiawu ya. Nah, terus xiawu itu selanjutnya dari jam 3 sampai jam 6. Nah, wanshang ini yang teman-teman perlu perhatikan. Wanshang itu biasanya artinya dia itu sudah gelap. Nah, kalau di sini di Cungko biasanya jam 7 itu masih belum gelap. Apalagi lagi summer ini, dia tuh jam 7 lebih dia matahari masih terang. Makanya biasa kalau ngomong jam 7 kita nyebutnya masih xiawu.
Tapi beda sama di Indonesia. Di Indonesia kayaknya jam 6 lebih aja sudah gelap kan. Karena berarti jam 6 itu kadang kita bisa sebut wanshang. Jadi patokannya itu sebenarnya itu karena tuh patokannya adalah matahari. Jadi kalau di Indonesia kita mau sebut jam 6 malam atau jam 7 malam itu kei, karena jam 7 sudah malam kalau di Indonesia. Tapi kalau di Chungguo dia jam 7, jam 6, apalagi kalau musim dingin dia masih terang. Musim panas dia masih terang. Jadi nyebutnya jam 7 tuh masih kategori xiao. Gitu. Jadi beda tempat lah ya teman-teman ya. Nah, di sini dia tulisannya wanshang itu dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Padahal dalam bahasa Indonesia setelah jam 12 malam itu sebutannya kan dini hari ya nggak? Nah, Mandarin itu sebutannya dini hari itu ini Lingchen atau Caochen. Misalkan teman-teman pulang kerja habis lembur, aku balik tuh jam 3 pagi loh. Nah, kita nyebutnya pusu wanshang santian. Kita ngomongnya adalah Lingchen santian atau Caochen santian. Itu ya yang perlu direvisi, bahwa malam hari itu bukan 7 sampai 4, tapi dia 7 sampai sebelum malam jam 12 itu. Nah, setelah jam 12-nya atau ini sampai 23.59. Nanti kalau sudah 00.01, nah itu udah masuk Lingchen Caochen sampai jam 4 pagi gitu ya. Ditambahkan ini ada Lingchen sama Caochen. Itu. Kemudian untuk sampai yang ini dulu aman, yang sebelah sini. Oke. Aman ya. Oke. Kemudian Indonesia. Penyebutan jam dalam bahasa Mandarin ada beberapa cara. Kita mau lihat ini cara yang pertama. Ini Lausu sebutnya adalah jam bulat. Kenapa jam bulat? Karena dia cuma udah jam aja, jam tepat gitu loh. Dia nggak ada menitnya, berapa menit gitu. Ini jam 6, jam 7, jam 12, jam 4, jam 8. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini kan kita tahu kalau ini tuh kan pagi, ini dia AM. Ya enggak? Terus kalau yang ini tuh PM. Tapi kalau kita lagi ngomong kan kita nggak ngomongnya tuh jam 3 PM, jam 2 PM, kan nggak gitu kita ngomongnya. Kita ngomongnya tuh jam 3 sore, jam 3 pagi dini hari, jam 7 pagi, jam 7 malam. Nah, Mandarin juga sama. Teman-teman harus sebut dulu dia apa. Caoshang, shangwu, zhongwu, xiaowu atau wanshang. Baru angkanya, terus baru jamnya. Nah, teman-teman kata tian ini loh yang artinya jam. Oke. Tapi jam di sini yang perlu teman-teman kasih catatan adalah tian itu artinya jam dalam artian menunjukkan waktu. Ditulis seperti itu. Karena gini, 3 jam sama jam 3 kan beda ya teman-teman ya. 3 jam sama jam 3 kan beda. Sekarang jam berapa? Jam 3. Kita belajar berapa lama? 3 jam. Nah, beda ya. 3 jam itu durasi, jam 3 itu menunjukkan waktu. Nah, tian ini dia itu yang menunjukkan waktu. Dia bukan yang ngomongin soal durasi. Misalkan nanti kita mau ngomong, kita total belajar bahasa Mandarin berapa lama? 3 jam, Lausu itu nggak pakai kata tian. Nanti ada lagi yang lainnya gitu ya. Kata tian ini dia yang berarti menunjukkan waktu. Oke. Ini gampang untuk ngomongin jam bulat. Kita kelas jam berapa? Jam 7 malam. Berarti malam dulu, angka 7 ditambah kata tian. Oke? Kita coba satu-satu. Sesuai urutan aja ya. Yang pertama nanti saya dikasih tahu ya. Untuk Kak Afrita saya dikasih Mandarinnya jam 8. Ini kurang besar, saya besarin lagi. Ini buat Kak Afrita 8.00, berarti itu pagi ya. Kemudian Kak Bernadette jam 11.00. Setelah itu Kak Katrina jam 15.00. Kak Yosi kasih saya 21.00. Nah, ada yang AM, PM. Coba dicocokkan pakai yang mana? Pakai Caoshang, Shangwu, Zhongwu atau Xiaowu atau Wanshang, atau pakai Lingcheng atau pakai Caochen. Oke. 1 menit. Ada 4, kita selesaikan ini. Coba yuk. Urutan rumusnya pagi, siang, sore, terus angkanya, ntar nggak kelihatan, ditambah angka, ditambah kata tian yang artinya jam. Nah, itu gampang ya. Oke.
Kita coba. Yang pertama, Kak Afrita, jam 8 pagi. Berarti gimana ngomongnya? 早上8点，对，非常好，很好，对，谢谢。Kak Bernadette jam 11. 上午11点，对，非常好，上午11点.对, kemudian Kak Katrina sore jam 3 nih. 下午3点，对，非常好，很好. Kemudian Kak Yosi terakhir malam jam 9. 晚上9点，对，非常好，对, bisa ya. Nah, itu bentuk yang pertama. Aman ya, dia jam bulat, cuma ngomong jamnya aja. Terus kita geser, bentuk yang kedua adalah dia ada menitnya. Teman-teman, dia formasinya tetap sama, pagi, siang, sore, jamnya, angkanya, habis itu jam, terus angka menitnya, fen ini loh yang artinya menit, fen ini menit. Nah, jadi kita ngomong jamnya dulu baru menitnya. Fen zong, lengkapnya itu fen zong, atau pendeknya diambil fen gitu aja. Oke, kita lihat contoh yang ini, yang bawah ini kita langsung nggak ada coret-coret yang ini. Dia berarti ini jam 4 ya, jam 4 lebih 47 menit. 47 nya tinggal dibaca 47, 47 gitu. Pagi, siang, sorenya disebut dulu, ini angkanya, ini jamnya, tian. Habis itu ini angka menitnya, baru belakang itu fen menitnya. Bunyi arti menit, fen itu menit. Nah, jadi tian baru fen menit. Oke. Ini kalau yang dia bentuknya seperti ini. Kita langsung coba. Oke ya. Kita langsung coba. Urutannya tetap sama kayak tadi ya. Kak Afrita kasih Laoshi di jam 8.14. Kak Bernadette di jam, urutan namanya Laoshi lupa. Kak Bernadette di jam 13.22. Kemudian Kak Katrina di jam 17.35. Habis itu Kak Yosi di jam 22.18. Oke. Ingat urutannya, pagi, siang, sore, malamnya, terus angkanya, terus tian, angka menitnya, baru fen. Oke. Kita langsung coba ya. Nah, yang pertama, Kak Afrita 8.14 gimana? 早上8点14分，非常好，对，betul, 很好. Next, Kak Bernadette. Jam 1.22. 点24也是2分， Tuh, tadi apa depannya pakainya apa? Pagi, siang, sorenya pakai apa? 中午 Tuh, 中午1.22分, 非常好. Kemudian Kak Katrina, ini jam 5 ya, 5.35. 下午5点35分，对，非常好，对，下午5.35分. 然后 terakhir Kak Yosi, ini jam 10 malam, Kak Yosi, jam 10 lebih 18 menit. 晚上10点18分， Tuh, 很好大家, betul, 很好. Itu bentuk yang kedua, yang dia menit-menitnya tinggal dibaca aja langsung ya, gitu ya. Jam berapa, menitnya lebihnya berapa. Oke, itu bentuk yang kedua. Bentar, ini yang pertama jam bulat. Yang kedua, ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini, perhatikan teman-teman, 6.15. 6.15 kita bisa ngomongnya jam 6 lebih 15 menit. Kayak contoh yang nomor 2, bentuk nomor 2. Menitnya berapa tinggal dibaca aja. 15. 15 分, 15, 15. Selain itu, dalam bahasa Indonesia kan kita ngomong bahwa 15 itu kan seperempat kan. Nah, seperempat itu ike Mandarinnya. Nah, jadi kita bisa ngomongnya Caoshangnya itu tetap ya, pagi, siang, sorenya harus ditulis, harus diomong. Terus liu dian, karena ini 6. Nah, belakangnya ini ada dua varian. Yang pertama 15 kita ngomong 15 menit, atau yang kedua adalah ike seperempat. Nah, jam 6.15 atau 6 lebih seperempat gitu. Bedanya cuma di bagian yang sininya. Oke?
Kita bisa ngomongnya contoh yang ini lagi ya, 16.15. Berarti kita bisa bilang ini jam 4 lebih 15 menit. Kita sebut 15 menit. 4点10，这个错了啊，ini salah, ini nggak ada 4-nya. 下午4点15分, nah jam 4 sore lebih, atau sore jam 4 lebih 15 menit, kita spell 15 gitu. Yang bawahnya adalah kita sebutnya sore jam 4 lebih 1/4 ike gitu. Kita coba langsung. Kayak yang tadi, urutannya dibalik ya, berarti dari Kak Yosi, Kak Katrina, Kak Bernadette, Kak Afrita. Oke, Kak Yosi dulu. Yang ini saya dikasih 8.15. Kemudian Kak Katrina di jam 12.15. Kemudian Kak Bernadette di jam 19.15. Kemudian Kak Afrita kasih saya di 23.15. Jadi nanti teman-teman 2 ya, setiap ini 2. Kan ini 8.15 ada 2 cara. Dua-duanya disebut ya. Yang pertama apa? Yang kedua bagaimana? Oke. Oke, Kak Yosi, kita coba 8.15 pagi, jam 8 lebih 15 menit, itu yang pertama. Yang kedua berarti jam 8 1/4 gitu. Gimana? 早上8点15分， Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, 早上8点一刻， tuh, 非常好. Tuh, 8 点 tidak keluar udara. 很好. Kemudian Kak Katrina 12.15. Yang pertama, 中午12点15分， tuh, betul. 很好. Oh, itu yang satu. Yang satunya lagi? 中午12点一个， Tuh, 非常好. 很好. Tuh, Kak Katrina, 谢谢. Kemudian Kak Bernadette, ini malam jam 7 lebih 15. Yang pertama, 晚上7点15分， tuh, betul. Yang kedua, 7点1个， tuh, 晚上7点1刻. 很好. Tuh, terakhir Kak Afrita, ini jam 11 malam. 晚上11点15分， Tuh, itu yang pertama. Kedua, 晚上11点1个， tuh, 很好. Betul sekali. Itu ya, gampang ya. Next, lanjut. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, lebih 30. Nah, sama kayak dalam bahasa Indonesia nih. Kita bisa sebut dia itu 12, jam 12 lebih 30 menit. Kita spell. 30分 kita spell. 30分 30 menit. Yang depan gak diutik-utik, sama aja kayak yang depan teman-teman, kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita juga bisa bilang pan itu setengah. Nah, pan setengah. Jadi jam 12 lebih setengah jam atau lebih setengah. Apa ya bahasa Indonesia? Kita ngomongnya tuh kalau ini kan itu setengah satu kan ya. Nah, pakai kata setengahnya itu. Nah, itu pan itu setengah. Pan. Nah, jadi misalkan kayak yang di atas lagi, misalkan ini berarti jam 6.30. Jadi 早上6点30分 kita sebut 30分, atau si 30分-nya itu kita ubah pan. Kenapa dia pan? Karena 30 menit itu kan sama dengan setengah jam. Setengahnya 1 jam. Pan. Itu aja. Gampang gitu ya. Yang ini. Oke, coba lagi. Yang ini sama ya, dari bawah, dari Kak Yosi. 7.30. Kak Katrina 9.30. Kemudian Kak Bernadette 15.30. Kak Afrita 20.30. Langsung coba. Kak Yosi 7.30. Kak Yosi versi 1. 早上7点30分， Tuh, betul. Versi kedua. 早上7点半， Tuh, 7点半. Nah, nggak keluar udara ya, pan biasa. Tuh, pan. Betul. Betul. Nah, yang kedua, Kak Katrina 9.30 pagi. Versi 1. 上午9点30分， 非常好. Satunya lagi. 上午9点半，
Oh, bukan xiawu ya, shangwu. Shangwu. Ah, shangwu 9点半. Tuh. Oke. 上午9点半. Tuh ya, Hao, betul. Nah, kemudian Kak Bernadette, ini sore, jam 3 sore, versi 1. 下午3点30分，下午3点半， Hao, tuh ya. Terakhir Kak Afrita, 8.30 malam. 晚上8点30分，晚上8点半。 Tuh, Hao. Hao. Betul semua ya. Itu versi 3. Next. Kita masih ada 2 lagi nih. Oke. Versi selanjutnya. Nah, yang ini lumayan panjang, teman-teman lihat. Dia ada 4 loh cara bacanya. Ada 4. Saya hapus dulu ya. Mungkin sudah dibahas juga ini. Oke. Oke. Jadi kalau versi yang ini 24.5, kalau kita ketemunya menitnya 45, cara pertama adalah sama, kita spell langsung jam 8 lebih 45 menit gitu. 45 15 ini set. Yang depan tetap sama, pagi, siang, sore, jam 8. Menitnya di spell gitu. Itu cara pertama yang paling gampang. Saya pun seringnya juga kayak gitu kalau ngomong. Sekarang jam berapa? Di tempat saya sekarang 8.52. Saya langsung ngomong 8:52 分gitu, langsung di spell. Nah, kemudian versi yang kedua, teman-teman tadi kan ike itu ingat nggak? Ike tadi kan 1/4 ya nggak? Ike 1/4. Konsepnya sebenarnya kata ke ini loh yang 1/4-nya teman-teman. I-nya itu 1, jadi 1/4-nya cuma 1. Di sini kenapa dia jadi san ke? Karena kan ke itu kan 1/4 atau 15 menit. 45 menit itu kan dikali 3. Nah, jadi 1/4-nya 3 kali gitu. Jadi kita bisa bilang juga seperti itu. Pertama kita bisa spell 45. Nah, yang kedua 1/4-nya 3 kali, maka san ke. Terus tanya gini, Laoshi kalau yang 45 kan san ke, kenapa yang 30 kita nggak bisa bilang liang ke? Kita nggak bilang liang ke, tapi kita bilangnya langsung apa kalau 30? Langsung pan setengahnya. Kita nggak ngomong 1/4-nya 2 kali, nggak. Jadi kalau 1/4-nya sekali atau sama dengan lebih 15 menit itu kita ngomongnya ike. Kalau yang 1/4-nya 2 kali kita nggak ngomong liang ke, kita langsung ngomong pan, karena kan 1/4 2 kali itu kan 30 menit atau setengahnya, udah 1/4 setengah dong, pan. Nah, yang 45 itu 3/4. Nah, 3/4 itu san ke, 3-nya 3 kali, 1/4-nya 3 kali. Nah, itu versi 1, versi 2. Nah, kemudian yang bentuk ketiganya kita pakai kata ca. Ca arti itu kurang. Ca itu artinya kurang. Kalau bahasa Indonesia kan kita ngomongnya ada itu jam 9 kurang 15 menit ya nggak? 15 menit lagi menuju ke jam 9. Nah, kita juga bisa ngomong kayak gitu, tapi kurangnya ditaruh di depan. Nah, pagi, siang, sorenya, terus ini kurang 15 menit menuju ke jam 9. Jamnya yang di belakang, dibalik. Kalau teman-teman mau pakai kata kurang-kurang, itu dibalik. Kurangnya yang di depan. Ngomong kurangnya dulu, baru menuju ke jam berapanya. Gitu. Jadi kalau seperti ini, ngomong dulu kurang berapa ini? Kurang 15. Cha 15 分 menuju ke jam 9 点. Gitu. Cha 15分9点. Nah, bentuk selanjutnya kan kata 15分ini kan bisa diganti lagi kan, atau 1/4 ike. Nah, jam 9 kurang 1/4 gitu. Saya ulangi logikanya kayak gini. Kalau bahasa Indonesia kita bisa ngomong ini jam 8 lebih 45 menit. Kita juga bisa ngomong dia jam 8 lebih 3/4. Nah, 3/4 itu sanke itu tadi. Atau juga kita bisa ngomong kurang 15 menit lagi jam 9. Versi yang terakhir, kurang 1/4 jam 9. Nah, saya ngomongnya pakai urutan bahasa Mandarin ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita ngomongnya jam 9 kurang 1/4. Tapi kalau Mandarin kurangnya yang di depan. Sampai sini jelas yang ini? Oke?
Jelas Lause. Jelas ya? jelas langsung. Oke, saya kasih coba soal lagi ya. Nah, kalau yang ini saya kasih waktunya agak lebih panjang karena setiap jamnya itu teman-teman nanti saya minta sebutkan empat-empatnya ya. Nah, empat-empatnya. Jadi nanti Lause kasih waktu 1 menit, 2 menit. Oke. Yang pertama dari Kak Afrita Lause dikasih 8.45. Kemudian Kak Bernadette Lause dibuatkan jam 11.45. Kak Katrina Lause dibuatkan 16.45. Kak Yosi saya dibuatkan 19.45. 2 menit, 2分钟. Empat-empatnya ya. Oke, kita coba. Kita coba ya. Yang pertama 8.45 Kak Afrita versi 1. 早上8点45分，非常好。versi 2. 早上8点3个，对，很好。versi 3. 早上8:159点，对，很好。早上1个9点，对，非常好，很好。对，betul Kak Afrita, 谢谢。Next, Kak Bernadette, jam 11.45. 中午11:15，对，上午11:3分，很好。上午85分12点，对，terakhir. 上1个12点，非常好，对，很好, betul semua. Next, kemudian Kak Katrina, jam 4 sore lebih 45 menit. 下午4:45分，对，betul. 1, 2. 下午4:3刻，对，很好。Next 3. 下午85分5点，对，非常好。terakhir. 下午1:5点，对，非常好，很好. 对, betul semuanya. Terakhir Kak Yosi. Ini jam 7 malam lebih 45 menit. Versi 1. 晚上7:45分，对, 1, 2. 晚上7:3刻，对, 3. 晚上15分7点， Oh, Citian mah menuju ke jam berapa? 15 menit lagi? 晚上15分7点， Ini kan jam 7. Jadi 15 menit lagi dia ke jam? oh, Iya. oh 88. Tuh, Oh iya. berarti jadi gimana? Oh iya, iya. 晚上
45分8点 Tuh, 15 menit lagi menuju ke jam 8. Henghao. Terakhir. 晚上加一个8点 Tuh, Hao. Henghao. Tuh, betul semua teman-teman. Henghao gitu ya. Oke, itu versi yang paling panjang nih, yang soal 45 menit. Terakhir, ini yang gampang ini. Teman-teman bisa kayak kayak yang tadi saya bilang, saya kebiasaannya langsung saya spell aja. Lebih 59. 59. 59. Atau versi yang kedua pakai kata cha ini. Dia kurang berapa menit sih? Oh, kurang 1 menit lagi. Ke jam berapa? Kan 7:59. 1 menit lagi dia ke jam 8. Itu. Dia cuma 2 versi aja. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan, penggunaan kurang-kurang ini harus kurangnya itu sedikit. Kalau kurangnya masih 45 menit, kita ngomongnya juga nggak kurang lagi. Misalkan nih jamnya 7:12. Kan kita nggak mungkin ngomongnya dia itu kurang 48 kurang 48 menit lagi jam 8. Nggak gitu, nggak logis. Jadi kurang-kurang itu dipakai kalau kurangnya itu udah tinggal dikit gitu ya. Jadi versi satunya adalah kita spell satu-satu 59 分, atau versi yang keduanya adalah kurang berapa menuju ke jam berapa. Pagi, siang, sorenya tetap sama. Cuma dikasih note penggunaan kurang-kurang itu hanya untuk yang dia udah mepet sama jam selanjutnya. Kalau dia itu masih jauh, kita nggak pakai kurang-kurang. Jadi aneh nanti. Oke ya. Terakhir ini teman-teman, terakhir. Nah, jadi nanti ini saya juga dikasih 2 versi ya. Versi pertama yang di spell sama versi kedua yang pakai kurang-kurang. Oke. Dari Kak Afrita langsung dikasih 12:52. Kemudian Kak Bernadette langsung dikasih 13:49. Kemudian Kak Katrina langsung dikasih 47. Nah, terus Kak Yosi di 23:55. Oke. Silakan 1 menit. Oh, kita udah lebih jamnya. Habis ini selesai ya. Sorry. Oke, kita langsung coba ya. Oke. Kak Afrita 12:52. Kita spell langsung nggak? 中午12点52分 Tuh, betul. Hanghao yang pertama. Yang kedua, 中午 kurang berapa dia? 8分 Tuh, ke jam berapa? 1点 Tuh, Hanghao Kak Afrita. Tuh. Yang kedua, Kak Bernadette 149. Versi 1. 中午点39分 Oh, 4. 4 是 49 分. 对呀，49 Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, 中午加 11 menit. Chongwu cha 11 menit ke jam 2. 中午加11分2点 Tuh, 非常好，2点很好啊。Ingat ya, masih kalau 2 itu kita bukan 2点 tapi 2点很好Kak Bernadette. Tuh. Kemudian yang ketiga Kak Katrina jam 8 malam lebih 47. Versi 1. 晚上8:47分， Tuh, 很好 1. Yang kedua, 晚上13:09。 tuh, 很好 betul semua. Sisi Kak Katrina 很好. Terakhir Kak Yosi jam 11 malam lebih 55. 晚上11点
55分， versi 1. Versi 2. 晚上下5分12点， 很好 teman-teman, 非常好. Semuanya udah dikuasai berarti ya. 很好. Tapi sebenarnya lo semua bilang kalau di real life cari lebih gampangnya. Saya juga kayak gitu, walaupun lebih 15 pun saya ngomongnya juga misalkan 9:15 gitu. Belakangnya berapa langsung di spell disebut. Saya biasanya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menguasai semua skill ini, bisa pakai ca berapa, orang itu akan kira, oh ini Mandarin ini udah bagus karena dia bisa ngikutin natif itu cara ngomongnya seperti apa. Nah mereka tuh versinya tuh ada sebanyak ini. Dan teman-teman menguasai ini juga, harapannya kalau nanti ketemu natif mereka ngomong dengan versi apapun, teman-teman bisa nangkep, bisa paham dia maksudnya apa. Oke, itu tadi ya untuk yang jam-jamnya. Mungkin juga sebenarnya sama Lausu sudah diajarin ya. Ini sudah dijadikan PR belum ini yang halaman 64? Teman-teman ada sudah kerjakan belum? belum lah Ustaz. Belum ya. Oke, kalau gitu ini Lausu jadikan PR ya. Teman-teman lihat ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada banyak ya. 8, 9, total ada 10. Ini yang dilihat, ini jawabannya. Kalau yang lain. Oke, ada 10, teman-teman perhatikan ini jamnya. Jadi ditulis dulu digitalnya berapa ya. Habis itu teman-teman tulis dia Mandarinnya, pakai pinin nggak apa-apa, pakai pinin. Nah, terus kalau misalkan di jamnya itu, misalkan kayak contoh nomor 3, ini dia adalah jam misalkan gini deh, misalkan di jamnya itu dia bisa disebutkan pakai 3 cara, teman-teman tulis 3-3-nya ya. Kalau dia cuma 2 cara ya tulis 2 aja. Atau kalau kayak ini kan jam bulat jadi cuma bisa 1 ya tulis 1 aja. Tapi kalau dia menunjukkan jam yang bisa disebutkan 3 atau 4, teman-teman tulis semuanya ya. Oke? Lausa ini berarti nggak ada keterangan pagi, siang, malamnya gimana? Teman-teman Ya. bisa tambahkan sendiri aja sih. Iya, dia di sini nggak ada keterangan pagi, siang, sore ya. Bisa tambahkan aja. Jam 12 bisa pakai Chong'u, bisa pakai Lingchan gitu. Teman-teman gimana improvisasinya? Yang bagian itu nanti langsung ngikutin teman-teman ya. Tapi yang pasti kalau jam 3 kan nggak mungkin Chong'u kan, pilihannya antara Lingchan atau Xiao gitu. Oke? Iya, Lausa. Bukaci. Aman ya untuk penjelasan PR-nya? Oke ya? Oke. PR-nya bisa dikirimkan ke Lausu, deadline-nya berarti sebelum kelas dimulai ya. Sebelum kelas dimulai. Jadi Lausu ada bisa cek dulu, baru habis itu nanti di kelas kita bahas sama-sama. Oke? Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan. Maaf kita lebih 9 menit. Nah, tadi kita tunggunya 3 menit. Jadi Lausu kelebihan 6 menit.